Teman-teman, tahukah kalian bahwa lahirnya Republik Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kondisi politik global waktu itu? Perang Dunia II yang terjadi pada kurun waktu 1939 hingga 1945 berimbas pada perubahan tatanan dan struktur politik dunia. Peristiwa ini kemudian melahirkan negara-negara nasional baru di beberapa belahan dunia, tak terkecuali Indonesia. Negara-negara baru ini juga tak bisa dilepaskan dari peristiwa internasional sebelumnya, yakni penandatanganan Konvensi Montevideo pada 26 Desember 1933. Konvensi ini mengatur hak dan tugas negara sebagai bagian dari hukum internasional. Menurut konvensi ini, sebuah negara harus memenuhi beberapa syarat supaya dapat diterima dalam sistem politik internasional, yakni harus memiliki rakyat, memiliki wilayah, memiliki pemerintahan, dan memiliki kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Konvensi ini kemudian didaftarkan dalam seri perjanjian Liga Bangsa-Bangsa, yaitu League of Nations Treaty Series pada 8 Januari 1936. Oh, apakah kalian tahu kira-kira perjanjian internasional apa lagi ya yang sering digunakan sebagai pijakan bagi negara-negara di Asia dan Afrika untuk menuntut kemerdekaannya setelah berakhirnya Perang Dunia II? Setidaknya ada 2 perjanjian internasional lain yang mendorong gelombang dekolonisasi atau kemerdekaan negara-negara bekas jajahan pada periode 1945 hingga 1950-an, yaitu Piagam Atlantik dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Piagam Atlantik ditandatangani oleh Presiden Amerika Serikat yaitu Franklin Delano Roosevelt dan Perdana Menteri Inggris yaitu Winston Churchill pada 14 Agustus 1941. Dalam piagam ini, ada 8 pernyataan yang disepakati. Salah satunya adalah pengakuan bahwa semua bangsa memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Piagam yang awalnya hanya ditandatangani oleh 2 negara anggota sekutu ini menjadi semakin penting setelah pihak sekutu menjadi pemenang Perang Dunia II. Negara-negara yang sebelumnya dijajah menemukan momentum untuk menuntut kemerdekaan. Apalagi saat itu beberapa negara sekutu adalah penjajah. Piagam Atlantik menjadi semacam bumerang bagi negara-negara penjajah, termasuk Inggris, karena bangsa-bangsa jajahan menuntut kemerdekaan atas dasar pengakuan akan hak untuk menentukan nasib dan memiliki pemerintahan sendiri seperti yang tercantum dalam Piagam Atlantik. Teman-teman, perjanjian internasional lainnya yang turut mendorong lahirnya negara-negara baru adalah Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang ditandatangani oleh 50 negara anggotanya di San Francisco pada 26 Juni 1945. Pada piagam tersebut disebutkan 4 tujuan utama dari PBB. Salah satunya memuat tentang penghargaan atas prinsip-prinsip persamaan hak dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Oh iya, jika kalian ingin mempelajari lebih lanjut mengenai isi piagam PBB ini, kalian dapat memindai kode QR pada halaman 8 di buku cetak. Teman-teman semua, beberapa perjanjian internasional yang telah dipaparkan tadi pada akhirnya turut mempengaruhi perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya. Namun, kalian juga tentu masih ingat bahwa perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan sudah dilakukan sebelum lahirnya berbagai konferensi dan perjanjian internasional tersebut. Berbagai perjanjian internasional itu menjadi semacam pijakan bagi bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan
dan mencari dukungan internasional. Sebab setiap bangsa memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri dan memiliki pemerintahan sendiri.